bertanya, Bang, untungnya itu berapa sih kalau untuk petani yang sewa lahan kayak gitu ya? Saya kalkulasi sesuai dengan pengalaman saya kemarin, sesuai dengan real kejadian lapangan kemarin. Tapi ini menurut versi saya yang pakai kuli ya, semua kuli semua ya. Kalau nggak pakai kuli semua ya lumayan lah gitu. Kalau saya sendiri kan, kalau untuk buat pawinian, terus buat rabu, nyemprai, matun dikit-dikit itu tuh saya lakukan sendiri, bukan kuli semua kayak gitu ya. Makanya agak irit gitu. Kalau ini versi yang pakai kuli semua, yang kemarin saya sewa ya, sewa ya kan. Walaupun di luas berapa Bang, itu bisa dilihat di Google Map ini ya, di video ini. Nah itu ya, luasnya itu kurang lebih plus minusnya 5.456 meter persegi ya. Tapi kalau rata-rata biasanya itu, kalau di balai desa itu kan sawah dari desa ya kan, dari pemerintah, dari, soalnya sawah dari petinggi ya, Pak Inggi Kades, itu disewakan gitu, disewakan saat lelang. Dan lelangnya itu harganya itu sampai segitu, itu 21 juta ya, 21 juta. Untuk pajaknya sendiri 200.000, plus minusnya 200.000 kemarin ya kan. Berarti total sewa plus dengan apa, plus dengan pajak itu 21.200.000 rupiah ya kan. Dengan segitu ya, itu dengan luas 5.456 meter persegi. Tapi kalau yang kemarin kan soalnya sudah terkikis oleh kalen kayak pengirigasi gitu, jadinya sekitar segitu. Kalau walaupun di situ di saat lelang itu luasnya katanya 4,5 kotak ya, tapi rata-rata kayak penebas tengkulak bilangnya 4 kotak kayak gitu. Ayo kita simak aja kalkulasinya di sini. Nih, dari pertama ya, sewa lahan dengan luas 5.456 meter persegi dengan harga 21 juta untuk 1 tahunnya ya. Dan untuk pajak sewa selama 1 tahun itu segini 200, totalnya 21.200 juta rupiah ya. Ya, ini kalau tapi penyebutannya saat lelang itu 4,5 kotak atau 6.426 meter persegi ya, kayak gitu. Hilang 1.000 sendiri, seribuan ya, kayak gitu ya. Mungkin hilangnya itu di kalenan kayak gitu, irigasi lah kayak gitu. Yuk, nah untuk memulainya itu dimulai saat musim tanam kedua di sini, di musim tanam kedua ini ya. Nah, biaya untuk musim tanam kedua, ya saya tekankan lagi, setiap daerah, setiap wilayah biayanya itu beda-beda loh ya, beda-beda. Ini biaya untuk musim tanam kedua di tahun 2021. Biasanya dimulai di bulan Februari, Maret ya, kayak gitu. Nah, ini saya tekankan lagi, harga
beda-beda ya. Ini untuk kegunaan beli benih 35 kilo itu 420.000 kan. Pekerja binian 150 ya. Ini untuk pekerjanya itu tuh plus 2 kali makan plus rokok plus apa namanya jaminan atau jajan lah kayak gitu. Terus untuk buat pematang sawah sendiri itu 2 orang. Saya kalkulasi juga rokok, makan, jajan itu 100.000 kayak gitu. Biaya perawatan benih, ini saya rawat, pupuk, terus saya spray kayak gitu, sekitaran saya kalkulasi 150.000 ya. Untuk cabut benih sendiri, ini 7 orang cabut benih dengan per satunya orangnya 150 kali 7 berarti 1.050.000 rupiah ya. Untuk biaya tanam ya kan, biaya tanam sendiri itu kalau di tempat saya itu biasanya itu mainnya itu borongan atau per kotak. Menyebutnya kalau di di lahan ini itu biasanya itu 4,5 kotak, 4,5 kali 215 berarti 967.500 rupiah. Terus makannya juga makan dari pekerja tanam tadi plus jajan, kan orang perempuan ini nggak rokok ya kan, itu 160.000. Terus ada lagi ya biaya traktor. Biaya traktor di sini ada 2 kalau di tempat saya. Setiap daerah beda-beda ya. Kalau untuk traktor lahan pembenihan, waktu mau tebar benih di traktor dulu lahannya, lahan persemaian itu tuh per kotaknya itu tuh 20 dulu. Ya, kalau sekarang udah beda ini tahun 2022 ya. Kalau sekarang udah beda harganya. Kalau sekarang sudah 25.000 per kotaknya. Tapi di sini traktor lahan pembenihan masih 20.000 berarti 90.000. Untuk traktor lahan sawah sendiri itu masih 150 ya. Jadi 675.000 untuk 4,5 kotak kayak gitu ya. Lanjut lagi ke pemupukan pertama. Bang, pupuknya apa saja, Bang, di sini? Kalau untuk pemupukan pertama, kemarin itu 50 kg urea, subsidi. Saya pakainya subsidi loh ya. Terus 50 kg Ponskasub, subsidi ya. Itu dengan harga 125 dan untuk urea subsidi 120.000 per 50 kg atau 1 sak. Terus saya tambahin dengan 80 herbisida. Herbisida yang dulu itu harganya masih 10.000. Tadi 80.000. Terus 1 orang pekerja tabur pupuk, pemupukan pertama maksudnya itu 120. Soalnya pagi sudah selesai. Ya. Terus untuk biaya habis di pupuk pertama biasanya saya oyos atau matun ya. Saya menghabiskan 15 pekerja saat itu ya. Itu 750.000 sendiri. Untuk satu kulinya atau satu satu biaya pekerjanya itu 50.000 dulu. Itu lepas nggak ngasih makan kayak gitu, lepas nggak ngasih makan. Untuk lanjutnya itu pupuk kedua itu saya pakai 75 kg Poska subsidi dan 25 kg Poska plus. Tempat saya segini ya harganya bisa dilihat ini ya. Terus pekerjanya ini. Nah, di sini ya. Terus lanjut lagi ke penyepraian ya. Saya melakukan penyepraian itu cuma 4 kali. Kalau di sini 4 kali. Kita lihat-lihat. Biasanya kalau saya seringnya itu 4 kali. Dilihat dari segi apa? Segi hamanya yang menyerang. Tapi rata-rata kalau biasa ya saya 4 kali. Masa vegetatif 1 kali. Terus peralihan mau menjelang bunting 1 kali. Terus buntingnya lagi mau brol keluar malai ya. Terus yang terakhir itu saat pengisian ya kayak gitu. Ini obatnya ini dari Banapi Vimeipo 2 liter 120
bahan aktif abamectin ya, itu 195 1 liter, perekatnya 1 liter, fungisida ini, terus ultradap ini, setiap daerah beda-beda loh ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, ini terus ada CPT-nya juga, terus 4 orang pekerja itu habisnya 674.000 ya, 70, berarti totalnya itu 6.704.000 rupiah ya. Totalnya itu 6.704.000 rupiah ya. Terus hasilnya gimana, Bang? Nah, hasilnya bisa disimak di video ini ya. Itu berupa slide gambar ini ya. Totalnya itu langsung saja kita total sekian dari kombi kemarin ini sudah saya revaksi sak loh ya. Itu kalau kombi 991 kilogram, ya mohon maaf karena ini roboh, dikarenakan roboh. Soalnya waktu mau panen itu hujan angin agak kenceng dan jenis padi yang saya tanam itu Impari 32. Ya, blower saya blower dengan pendapatan hasil itu 29 2.993 kilogram ya. Yuk langsung aja kita ke penghitungan ya. Kemarin saya deal-dealan ya sama bosnya, saya jual gabah di situ. Dari harga gabah kombi itu di MT2 tahun 2021 ya. Itu harga gabah kombi per kilogram itu 3.700. Itu tidak membayar kombi, tidak bayar kombi, tidak bayar pekerjanya maksudnya. Terus harga gabah blower per kilogram itu 3.000, tidak bayar pekerja juga. Nah, gitu ya. Dan bayar pekerja pokoknya terima bersih lah kayak gitu. Terus saya membawa pulang 5 sak padi ya, 5 sak gabah kering panen ya maksudnya. Itu plus minus ya 250 kilogram. Soalnya saya bawa pulang ini kombinan juga. Ini buat makan. Jadi kan irit kan kayak gitu. Masa petani beli nempur beras kayak gitu kan kurang macem lah kayak gitu. Kalau bisa memanfaatkan sendiri kita bawa pulang kayak gitu. Kalau buat bawa beli apa kita untuk makan lah. Ya, terus dilanjut dikarenakan padi roboh dapat. Nah, sebagian bisa di kombi dan yang lainnya di blower, pakai blower ya, kayak gitu. Yang kombi itu dapat 991 kilogram kali 3.700 itu hasilnya 3.370.700 rupiah ya. Untuk blowernya juga dapat 2.993 kilogram gabah kering panen ya kali 3.000 dapatnya 8.979.000 rupiah. Jadi totalnya itu 12.349.700 rupiah. Ah, untuk ini masih ada biaya lagi ya, dikurangi lagi biaya pengairan untuk hasil 2 juta. Ya, ini biaya pengairan setiap musim tanam itu beda-beda. Kalau untuk ini kan MT2 itu 20. Berarti kan biasanya kalau MT2 ya di tempat saya bukan biasanya tapi emang iya sudah kesepakatan dari kelompok tani sendiri ya. Untuk MT2 itu kok setiap 2 jutanya itu bayar 100.000 hasil panen ya dari hasil panen ini bersih ini. Untuk MT3 itu setiap 1 jutanya itu bayar 100.000. Untuk MT pertama setiap 1.500.000 itu bayarnya 100.000. Bisa dilihat ya, ini biaya pengairan untuk hasil per 2 jutanya bayar 100.000 rupiah ya. Jadi dari hasil tadi ini, nah ini 12.349.700 ini hasil paling drop soalnya roboh hujan angin, harga gabah juga anjlok ya. Terus dibagi dengan 2 juta kali 100.000. Totalnya bayarnya pengairan berapa, Pak? Berarti 617.485 rupiah ya. Nah,
Jadi keuntungan bersih di MT2 tahun 2021 hasil dikurangi biaya pengeluaran, ya kan? Dikurangi lagi biaya pengairan. Berarti hasil ini 12.349.700 ya. Dikurangi pengeluaran 6.704.000 rupiah dan dikurangi 617.485 rupiah ya. Itu dapatnya masih 5.028.215 ya. Ini belum ditambah dengan yang ini ya. Nah, ini bawa pulang ini ya kan. Ini buat makan ya. Kita bawa pulang ya disyukuri aja lah kayak gitu sekian. Ya. Itu kalau untuk semuanya itu kuli atau pekerja semua. Kalau sedikit-sedikit pekerja emang boros. Kalau sedikit-sedikit pekerja kayak gitu ya. Kita lanjut ke MT ketiga ini ya. MT ketiga ya. Masih sama di biaya ini untuk pekerjaannya masih sama ya, masih sama. Terus untuk pekerja buat dalam masih sama, biayanya perawatan benih sama, cabut benih sama ya. 666 ya. Cabut benih 150 kali 6 berarti 900. Ini untuk pencabutan benihnya itu beda. Saya kurangin. Soalnya kemarin itu saat saat cabut benih 7 orang itu cepat. Maksudnya selesainya cepat. Ini MT3 itu saya kurangin jadi 6 orangan. Biaya tanam masih sama ya. Biaya makan jajan kesehatan masih sama. Biaya traktor sendiri juga masih sama juga ya. Bisa dilihat ini. Terus pemupukan pertama di sini itu beda ya. Beda di ini. Ini 75 kg urea subsidi ya. 75 kg urea subsidi. Terus Ponska juga. Nah, ini kalau Ponskanya masih sama ya kan, 50 kg. Herbisidanya udah beda, harganya juga nambah 1.000. Yang kemarin itu yang MT kemarin itu masih, nah ini masih 10.000 ya, ini masih 10.000. Kalau MT3 ini nambah mahal lagi, mudah lah kayak gitu. Nih, terus pekerja masih sama, yang ngoyos juga yang ngoyos atau maton ini sama 15. Soalnya ini kan habis dipakai orang, maksudnya lahan dipakai orang itu biasanya kalau MT3-nya selesai mau terakhir itu biasanya dibiarin lah kayak gitu, makanya agak sedikit tambah untuk biaya maton. Kalau di sini tuh masih 50.000 rupiah nggak ngirim ya kayak gitu. Terus untuk pemupukan kedua saya pakai 100 kg Ponska subsidi dan 25 kg Ponska plus. Nah, di sini dapatnya ini. Dan bedanya lagi kalau yang ini saya pakai fungisidanya bahan aksiklorobin dan difeconazole. Harganya agak mahal dikit, 230 untuk 250 ml ya. Terus ini pakai MKPKCL, ini harganya dan totalnya 6.932.500 rupiah ya. Untuk hasilnya gimana Bang untuk MT3 kemarin? Bisa dilihat di sini, kita lihat lah itu dari itu ya kan? Itu nanti dikurangi refaksi sak, per saknya itu 0,5 kg ya. Kalau untuk per satu timbangan itu kan 2 berarti 1 kilo kayak gitu. Kalau di sini sudah kesepakatan kayak gitu, dan bawa pulang 5 sak padi juga sama buat binian kayak gitu buat makan. Harga gabah kombi saat itu 5.100 rupiah ya. Dengan hasil bersih ini kombi semua, nggak roboh. Dari kan MT3 biasanya hujan anginnya agak reda ya. Biasanya yang bahaya itu di MT2 kayak gitu. Hasil 4.135 kg kali 5.100.
itu hasilnya 21.888.500 rupiah. Biaya kombi ya. Itu tuh kemarin tuh biaya kombinya agak mahal kalau ini ya. 350 ya plus biayanya. Mungkin belum pas ketemu dengan yang pas kemarin ya. Itu gini 1.575.000 rupiah ya. Itu untuk setelah dipotong biaya kombi itu hasilnya 19.513.500 rupiah ya. Jadi untuk biaya pengairannya untuk hasil ya ini kan biaya pengairan untuk MT3 itu agak mahal untuk 1 jutanya, hasil 1 jutanya itu 100.000. Berarti kalau 19.500 ini dapatnya ya 1.950.000 rupiah. Biasanya saya genepin ya 1.950.000 gini. Ya, ini kan sesuai angka aja kita hitung-hitungnya. Jadi keuntungan dari hasil tadi ini dikurangi dengan biaya pengeluaran ini dan dikurangi lagi dengan biaya pengairan. Itu totalnya 10.629.000 rupiah ya, sekitar sini. 10.629.650 rupiah segitu ya. Ya kan? Kalau dapat uangnya sih senang, cepat kayak gitu. Nah, ini ke yang terakhir itu biaya tanam musim tanam pertama tahun 2022. Ya, ini yang kemarin baru panen, baru anget. Tapi untuk sekarang sudah mulai tanam lagi ya. Dari biaya benih masih sama kan? Terus ini masih sama juga biaya pekerja pembuat benih sama, perawatan benih sama, orang cabut benih juga 6. Untuk biaya tanam per kotaknya nambah 10.000 jadi 225 yang tadinya sebelumnya itu bisa dilihat ini nah, ini 215 ya. Ini nambah terus biaya makan plus jasa pekerja itu sekian tetap biaya traktor ya. Ini lanjut di biaya traktor itu naik ya. Dari sebelumnya itu bisa dilihat ini ya. Dari traktor lahan pembenihan itu sekarang ya 112.500 untuk lahan pembenihan dan traktor lahan sawah 720. Berarti untuk lahan pembenihan itu 25.000 per petaknya dan untuk traktor lahan sawah per kotaknya itu 160.000, naik 10.000 dan 5.000. Mantap kali. Dan sebelumnya itu masih di sini. Nah, ini traktor ini. Nah, ini ya biaya traktor ini masih segini 90.000 dan 675.000 ya. Terus lanjut ke pupukan pertama, saya cuma pakai 75 kg urea sub dan 25 kg Ponska subsidi serta 6 bungkus herbisida. Sini. Untuk biaya masih tetap. Nah, ini masih ya. Untuk 10 orang ngoyos atau matun itu naik lagi, ya. Naik. Dari yang satu orangnya per orangnya itu 50.000 sudah free nggak makan, tapi sekarang 55.000 rupiah ya. Kita dilihat ini matun ya ini ya kan. Ini cuma habis orang 10 ya. Terus pembukaan kedua saya 75 kg Ponska subsidi dan 25 kg Ponska plus. Ya. Bang nggak pernah pakai KCL bang? Nggak. Ya, KCL-nya saya spray ya kayak gitu. Satu orang pekerja tabur masih tetap. Spray saya pakai Hypo 2 liter, Abamectin ini naik juga. Masya Allah, naik terus. Ini naik lagi dari Abamectin dulunya 100-an ya. Nah, 195 ini naik di 205.000. Berarti naiknya 10.000. Ya. Perekat, fungisida pakai yang murah aja lagi. Terus Ultrada, KP ini belum naik. Saya belinya awal tanam.
Kalau belum awal tanam, kalau sesudah ya naik tinggi. Sudah di angka 50 ribuan ini ya. Sekitar 50, 40 ini ya. CPT saya cuma pakai 4 saset dan 4 pekerja spray. Totalnya 6.503.000 rupiah ya. Untuk di MT pertama kemarin. Ini saya bawa pulang juga 5 sak. Untuk harga gabahnya berapa Bang kemarin? Kemarin itu yang awal panen. Ini awal panen soalnya. Saya kan ada beberapa lahan di tempat lain juga. Itu ada yang 46. Kalau di sini di harga 4.550 rupiah pertama awal panen. Dengan hasil sudah revaksi itu 3.928 kilogram ya. Dengan hasil 17.872.400 rupiah ya. Untuk biaya kombinya, wah ini salah ini biaya kombinya ini. Biaya kombinya itu 1 juta. Nah ini 1.350.000 rupiah. Untuk kombinya kemarin itu 300.000 per kotak. Ya di sini dikalikan 4,5 ya. Nah ini dapatnya 16.552.400 rupiah. Untuk biaya pengairan untuk hasil 1,5 jutanya bayarnya 100.000. Berarti jadi dari hasil setelah dipotong biaya kombi dibagi 1.500.000 kali 100.000 berarti 1.100.000 rupiah ya. Sekian ya ya. Jadi keuntungan bersih di MT3 tahun 2021 hasil biaya pengeluaran kurangi semuanya jadi 8.917.000 sekian. Enggak. Bang, berarti keuntungannya kalau itu modal maksudnya itu lahan semua itu diberikan maksudnya kayak pembenihan, pembuatan pembenihan, terus apa namanya? Nyeprai, mupuk, kalau semua kuli emang habis kayak gini. Cuma dapatnya sekian. 3.375.000 sekian rupiah itu 1 tahun. Ngeri nggak? Ngeri deh. Coba kalau itu per bulannya berapa untuk lahan segitu. Nah bisa dilihat ini dibagi 12. Nah cuma per bulan gajinya 281.000. Gur menang nih Goni. Gur punya apa namanya punya beras itu sendiri ya kayak gitu ya. Nah ini bisa dilihat kan kayak gitu. Kalau coba Bang, kalau untuk biaya-biayanya diminimkan maksudnya, nah gini ya, kan dari sini kita bisa bisa belajar di sini ya. Untuk benih, benih pertama 420.000, ini pengeluaran banyak sekali kan. Nah, tapi kan ini kan bawa pulang kemarin, ini bisa dipakai lagi. Nah, berarti kan ini biaya benih zero. Sheet ketiga juga zero ini. Nah, kayak gitu. Kalau punya benih sendiri, maksudnya kayak gitu ya. Beli dikit, tapi buat besok-besoknya lagi. Kayak gitu. Terus untuk olah lahan ini, pekerja, nah ini kita bisa buat sendiri kan. Cuma satu bau, cuma itu kita. Nah, gitu. Kita kasih zero. Nah, ya kan? Nah, yang di sini juga ini kasih zero, ya kan? Coba nanti kita lihat hasilnya berapa gitu. Hmm. Nah, untuk biaya perawatan benih kita minimalkan. Nah, ya. Kita kasih kan nyepray biasanya kan berapa kali. Ini saya spray sendiri semua 100.000 untuk biayanya. Kasih 100.000 saya maksimalkan. Nah, itu. Nih.
6. Oke, ya di sini kita ke pengoyosan atau matun. Kalau matun biasanya kan habisnya 15 orang ngoyos matun. Kalau kita bisa sedikit-sedikit di sawah kan bisa berkurang kan. Dari 15 bisa bisa jadi paling enggak lah jadi 12-an ya. 12 ya kan? 12 orang kali 50.000 dapatnya berapa? 600.000. 600.000. Nah, 600.000. Terus, nah ini, kalau ini kita, nah ini kita kurangi. Maksudnya pekerja nabur, nabur benih, kayak gitu. Nabur pupuk, kayak gitu. Kita, kita apa namanya, kerjakan sendiri. Maksudnya saat sore atau pagi, kan gitu kan. Nah, kita lihat sama orang penyepray. Oh, ya kan? Selisihnya lumayan kan? Kayak gitu kan? Nah, terus untuk si kedua, ya bisa dilihat ini, ya kan? Dari biaya untuk pengoyosan juga. Nah ini, traktor. Nah ini, pekerja tabur pupuk kita hilangkan. Terus pekerja tabur pupuk kita hilangkan. Pengoyosannya sama aja di 12, masih di 600. Nah, ya kan? Di 600, oh, maaf, banyakkan 0. 600, ya kan? Umpan kedua dikurangi, ini juga penyepraiannya kita kurangi, untungnya lumayan 12 juta. Nah, kayak gitu bisa dilihat ini juga lagi ya, dari biaya benih kan memang tinggi kayak gitu ya, perawatan benih sudah ini ya, kita kurangi di penyepraian. Penyepraian aja tinggi sendiri kan. Terus di pemupukan, terus pemupukan. Kalau ini dikurangi jadi dapat kan MT2 ya. MT2 itu biasanya sedikit sih. Ya ini dikurangi jadi 8. 8 orang kali 55 ya kan. 440.000. Nah, bisa dilihat itu. Lumayan ya. Nah, di sini. Ya, ini aja. Kalau ini untuk saya itu segini dapatnya. Soalnya apa? Kalau saya buat galem kayak gitu kurang begitu bisa. Kalau emang wirid itu bisa daud sendiri, buat galem sendiri, ya. Traktor punya sendiri tambah-tambah irit kayak gitu, ya. Kalau penaburan sudah saya kurangi, sudah saya pangkas, serta untuk penaburan benih, penyepraian benih, terus pembuatan lahan binian itu sudah saya kurangi, serta untuk benihnya juga. Kalau benih, emang biasanya saya beli cuma dikatakanlah 10 kilo, tapi saya tempatkan di lain. Nanti kalau panen saya ambil, saya bedakan, saya sisakan untuk benih sendiri. Biar apa? Biar tidak memangkas biaya yang banyak tadi. Ya kayak gitu ya. Nih, jadinya 7 juta. Lumayan kan? Dari tadi cuma 3, sekarang 7. Sama dengan ini dibagi 12 ya. Nah, 600-an kan lumayan ya per bulan. Ya, saya sarankan untuk apa namanya? Penyewaan, lahan sewa ya, lahan sewa sendiri. Itu kalau bisa itu tuh yang satu blok atau satu, maksudnya itu satu deret ya. Soalnya untuk dari pekerjanya itu lebih cepat, kayak gitu.
nggak memakan waktu. Satu, ya. Dua, lahannya kalau berdampingan itu cepat juga, kayak gitu. Jadi satu, kayak gitu ya. Kayak gitu. Makanya lebih cepat irit tenaga, kayak gitu. Semakin banyak itu semakin bagus. Paling enggak kita sewa. Itu paling enggak minimal 1 hektaran. Kalau untuk satu bau atau 5 kotaan, ya 5 kota atau di kisaran 7, 0,7, 0,6, itu emang agak kurang, ya agak kurang. Maksudnya untuk sehari-hari masih masih kita cari untuk kita dijadikan bisnis loh ya. Maksudnya kalau kita usaha loh ya, masih harus kerja, ya kan? Masih harus kerja. Kan bisa dilihat kalau per bulan segini, 600 ini per bulan. Nangis enggak? Makanin apa? Nah, istri kayak gitu ya. Kalau beda lagi, kalau ini emang sewanya banyak, emang butuh modal banyak juga. Kalau modalnya banyak kan kompamanya ini kalau ini dikatakanlah saya punya lahan dikatakanlah 4 kali 4. Nah, berarti 4 kali 3 ya, 12 kotaan, 12 peta. Tinggal kalian ini, oh maaf, ini kali 3 berarti. Maaf, sama dengan ini kali 3. Nah, berarti per bulannya 1.846.000 kayak gitu ya. Tapi kan kita lihat biasanya kan ada naik turunnya juga. Kita bagaimana sih sebagai petani kita mengatur? Kita bisa jualan benih, kita beli benih yang terbaru lah, kita pasarkan kayak gitu ya. Biar cepat kayak gitu. Nah, nah itulah tadi ya dari saya untuk sewa lahan ya, sewa lahan 1 tahun, 1 tahun dengan luas lahan plus minusnya 5.456 meter persegi plus minusnya ya itu segitu ya. Kalau itu beda lagi kalau lahan yang nggak sewa itu lebih cepat kembali. Kalau yang punya lahan maka yang punya lahan kalau bisa itu sebaik-baiknya itu dijaga, dirawat yang baik ya. Kalau yang nggak punya lahan itu kasihan. Seperti saya sendiri nggak punya lahan ya, sewa. Jadinya sewa, sewa, sewa kayak gitu terus. Sewa di tempat saya rata-rata sekarang udah mahal per 1.428 meter persegi atau satu kota. Itu rata-rata lelangnya. Kalau lelang itu 5.000 sampai 6.000 ya. 6 maksudnya 5 juta sampai 6 juta per kotanya. Bisa dilihat dari budgetnya kan gitu, cost-nya tinggi dari harga cost-nya. Kalau untuk sewa ke dari rumahan, maksudnya kita sewa sama orang, itu sekitaran 4,5. Maksudnya 4.000, 4 juta sampai 4.500.000 per kotak. Ya, per kotak. Itu langsung yang langsung garap. Maksudnya kayak gini, mau panen besoknya garap kita langsung kerjakan lahannya kayak gitu. Kalau masih menunggu biasanya agak murah, tambah murah, tambah murah kayak gitu ya. Nah, itulah tadi dari kita saling sharing tentang ke penghasilan dari para petani ya. Itu di tempat saya bagaimana kalau di rekan-rekan sekalian setiap harga jasa, harga pupuk, harga dari apa namanya, harga dari obat, insektisida, ya pestisida lah intinya. Itu beda-beda ya setiap lahan. Intinya di sini saya di Pati Jawa Tengah di Desa Jeritan ya, itu rata-rata segitu. Kalau saya sendiri biasanya untuk penyepraian, pemupukan, saya terus benih itu cuma belinya sedikit. Kan bisa dilihat tadi kan, dari benih aja habisnya 420.000 rupiah, ya kan? Kita kurangin kalau kita sudah memiliki benih, kita beli cuma 10 kilo, dikatakan. Kan cuma 120.000, ya kan? Kita beli jebret, nah kalau beli, kalau sudah habis kan, kita beli,
Terus sisanya kalau udah panen kita ambil, terus besoknya kita buat benih lagi. Kan lebih murah kayak gitu. Terus dari penyepraian, pemupukan bisa dilihat. Kalau penyepraian berkali-kali kita bayar terus kan lebih mahal. Terus untuk waton atau penyiangan atau pengoyosan lah, pengoyosan. Kalau kita nggak sedikit-sedikit kita ambilin juga boros juga kayak gitu, ya kan. Nah, itulah tadi ya sharing dari saya saat saya sewa lahan, ya. Di setiap daerah beda, ya. Mungkin kalau emang ada masukan silahkan tulis di kolom komentar, ya. Kolom komentar nanti biar kita saling sharing aja sesama para petani. Yuk, salam hebat, salam pemuda petani Indonesia hebat, maju terus petani Indonesia. Ya, untuk rekan-rekan sekalian, saya doakan semoga hasil panennya melimpah ruah serta serta diberikan kesehatan. Yang penting sehat dulu, ya. Semoga harga gabah kering panen tinggi, ya. Semoga naik lah. Yang soalnya kan dari sekarang harga harga semua kebutuhan pokok naik semua, dari BBM semua kan naik, ya. Semoga aja gabahnya ikut naik juga, nggak naik truk loh ya, tapi naik kayak gitu. Yuk.